Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridhahu, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asahu, الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tadinya salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf sekaligus untuk ilmu agama hingga terbit matahari, yang kesemua ini mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan sebab daripada pengampunan dosa-dosa kita dan menjadikan sebab segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dinaikkan derajat di sisinya karena kita menjalani jalan menuju jalan ridha-Nya insyaallah. Tak terkecuali juga mama dan abah kita mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah berkat kita duduk di dalam liputan rahmat dan ampunan Allah ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, menyambung kajian kita Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salihin wal Wasilin ila Allah. Musannif mencantumkan kalam daripada Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari sampai kepada kalam hikmah idza waqa'a minka dzambun, apabila adalah terbuat atau terlakukan daripadamu akan itu dosa, atau kita terlakukan itu dosa sudah, maka ujar
kita lakukan itu dosa, menjadi sebab keputusasaan untuk mendapatkan keistiqomahan di sisi atau di sisi Allah atau di dalam ridhonya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai dosa yang banyak itu membuat kita putus asa dan tidak optimis akan ampunan Allah. Hati-hati was-wasnya syaitan, hati-hati. Berapa banyak orang yang sudah melakukan dosa, dia putus asa dan berkata di dalam hatinya, tidak mungkin aku ini dapat ampunan Allah kalau dosa sebanyak ini. Sudah ujar orang Benua sudah terlanjur sudah pada ampun lagi, bangkit daripada lubang yang sudah terlanjur itu. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah di saat-saat akhir hayatnya. Kenapa? Karena kata Imam Ibn Athaillah, faqad yaqulu dzalika akhir dhanbi qaddira alaih. Maka bisa jadi dosa yang tadi ikam lakukan adalah dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Artinya kita melakukan dosa taubat, Nah, bisa jadi dosa yang terakhir kita lakukan dan kita taubat itu adalah dosa terkutuk dan kita mampu diizinkan oleh Allah mati dalam keadaan taubat kepada Allah. Dosa taubat, ya kan? Ini sama kata Imam Al-Ghazali, orang yang melakukan dosa dia taubat, ada putus asa lagi karena ini akhirnya melakukan taubat lagi. Terus seperti itu laksana orang yang mandi 3 kali sehari. Coba kita lihat badan kita nih, ya kan? Pagi mandi, pulang siang hari, mandi pulang sore, siang kan sore kan? Siang hari pulang mandi 3 kali sehari misalnya. Siang mandi, sore pulang, mandi pulang. Kayak itulah perumpamaan kata Imam Ghazali bahwasanya manusia itu ada kawan lepas dalam dosa, maka oleh hal itu teruslah bertobat kepada Allah. Siapa tahu pas taubat itu terakhir kali jika melakukan dosa, dari taubat yang sudah diampuni oleh Allah akan dosa terakhir yang jika melakukan itu. Jadi jangan pernah berkata di dalam hati, sudah mau aku telah melakukan dosa, Bapak mengharap juga ada mungkin juga. Itu adalah was-wasnya syaitan. Atau mulanya ucap, enakin tobat, memulangkan aja dulu dosanya. Istilah kita tobat pun sudah Tuhan. Wal'ayyadzubillah, itu juga adalah was-wasnya syaitan. Nabi SAW menyatakan dalam sabda beliau, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hambanya itu bosan melakukan dosa, melakukan maksiat kepadanya. Jadi jangan pernah putus asa dalam bertaubat akan dosa yang dilakukan berulang-ulang. Kita yang hari ini taat, nih duduk, alhamdulillah di dalam majelis ilmu agama. Siapa yang menjamin matinya husnul khotimah? Adakah yang berani memastikan dirinya mati husnul khotimah? Begitu juga di luar sana para pelaku dosa, endingnya akhir hayatnya kita tidak tahu apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jangan pernah menghakimi orang saat ini karena endingnya kita belum tahu, karena akhirnya kita belum tahu.
Pian melihat orang tertangkap oleh sebab dia mencurahkan kendaraan. Dalam hati pian mampus dia. Dasar keruian mengambilkan orang tahu. Lalu hari-hari pian yang dikisahkan si maling itu aja, dikisahkan, digegerkan, dibeberkan. Orangnya sudah tertangkap, tapi untung dia terus mengungkap aibnya. Kita kadang-kadang pas saat di penjaranya dapat hidayah, taubat keluar dari penjara jadi wali. Kita yang mencaci, kita yang memaki, jadi apa? Hancur amal ibadah kita. Maka dari itu Bapak Ibu, yang saat ini sudah taat, alhamdulillah, syukuri, tetap minta peliharakan lawan Allah ketaatan dan kebaikan yang dilakukan saat ini hingga akhir hayat. Karena kita kadang-kadang menetapkan apa yang kita lakukan saat ini terus-menerus sampai mati. Kadang-kadang menetapkan. Ya Allah. Lalu kata Imam Ibnu Athaillah, maksud daripada jangan berputus asa, mengharap daripada istiqamah bersama Tuhanmu. Ketika melakukan dosa itu, dia jangan putus asa mengharap istiqamah dengan Allah. Jangan, kata sini. Kenapa? Karena dosa yang tadi dilakukan setelah ditaubati, lalu dilakukan, setelah itu ditaubati lagi, terus seperti itu, kata Imam Ibnu Athaillah, di dalam perjalanan hidupnya dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan tobat, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, hingga akhirnya datanglah keistiqomahan yang Allah hadirkan kepada dirinya, bertobat tanpa melakukan dosa lagi. Tadinya kan bertobat karena ada dosa. Setelah itu Allah hadirkan keistiqomahan, dia bertobat tanpa ada dosa lagi. Artinya tanpa melakukan dosa dia tetap tobat. Sudah biasa istighfar, sudah biasa merasa kotor, sudah biasa merasa hina di hadapan Allah. Di saat dia dibangkitkan oleh Allah daripada lembah hitam, dia tetap merasa dirinya hina, dia tetap mengenang daripada masa lalunya yang suram. Dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan surga bahkan. Kenapa? Karena kekotoran dirinya. Dia terus-menerus dia taubat kepada Allah, menangisi dan meratapi segala sesuatu yang sudah ia lakukan kepada Allah, jahat dan maksiat yang telah dia lakukan selama perjalanan masa lalunya, terus menjadi bayangan di dalam setiap kehidupannya, membuat tangisan setiap malamnya, setiap doanya. Sungguh inilah orang yang disebut dengan oleh Allah, disebut dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta pada orang yang taubat. Sungguh Allah cinta kepada orang yang merasa berdosa. Kenapa orang yang merasa berdosa cadaran dibarasi, tapi orang yang kadang merasa berdosa kadang bakal dibarasi. Rasanya sudah berumpamakan, ini juga umpama lidah selendang, ya kan? Lidah kotor, anak ditapas gini mulut, ujang ditapas kepada lidah, ujang gini lihat lidah yang dikata pada lidah, sudah jelas lidah belum dirigat, tapi belum masuk pada lidah, bini belum ada bernapas. Kenapa karas belum, ujang belum ada lidah, ujang bini belum lihat, belum menaras pada lidah, akhirnya bini belum ada bernapas. Kayak orang yang ketika Allah tawarkan pintu taubat, dia akan mengakui dia punya salah di hadapan Allah, dia Allah pada bakal menghapus dosanya. Waliyadzubillah. Sampai-sampai Nabi mengatakan syafa'atil kabair, syafaatku bagi umatku yang melakukan dosa besar. Catat garis bawahi, maksudnya umat yang melakukan dosa besar dan merasa bersalah atas dosa besarnya,
jamaah sembahyang 5 waktu tapi di dalam hatinya merasa suci, ini orang tidak bakal dapat surga. Kenapa? Karena makhluk yang suci dan disucikan Allah saja itu tidak kurang setiap harinya 100 kali istighfar kepada Allah Nabi kita Muhammad. Kita yang hanya melaksanakan sembahyang 5 waktu, sembahyang surat rawatib alhamdulillah, lalu dalam hati merasa basi, hati-hati syaitan sedang bermain di dalam hati kita. Itu yang merusak jalan kita menuju surga. Lakukanlah ketaatan, kebaikan, tapi di dalam hati terus merasa berdosa di hadapan Allah, terus merasa hina di hadapan Allah. Orang yang berdosa, dia merasa berdosa, itu terlebih baik kata Imam Al-Ghazali daripada orang yang melakukan kebaikan tapi tidak pernah merasa berdosa. Dosa yang paling besar adalah sombong, dan di antara sombong yang paling besar adalah tidak merasa berdosa. Itu sombong yang paling besar. Kadang merasa berdosa lawan Allah. Itu iblis jadi dilaknat karena sombong. Setelah dikeluarkan dari surga bukan yang mengakui kesalahan seperti Nabi Adam, malah nantang Allah, ya izinkan ulun untuk menggoda hamba-Mu sampai kiamat. Itu iblis. Ada merasa bersalah. Ya Allah, jangan sampai ada di dalam hati kita seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah wa athawakumullah. Makanya guru-guru kita tuh melajari dikit-dikit kita rela minta maaf lah. Walaupun kita kadang melakukan dosa orang-orang itu, tapi karena hati kita ini kadang awal mengondisikan, kadang awal mengatur, kadang awal menjaga, bisa-bisa ya kan, hati kita kayak jarak, atau sikap kita yang kita rasa jujur itu melukai hati orang, bisa jadi sikap kita ini jujur aja tapi melukai hati orang. Kita tidak tahu, maka sering-seringlah minta rela, minta maaf, sering-seringlah minta maaf lawan laki, sering-seringlah minta maaf lawan perempuan, sering-seringlah minta maaf lawan kuitan. Kita tidak tahu yang kita buat, yang kita rasa bujur tadi, malah membuat luka di hati orang, membuat luka di hati laki, membuat luka di hati kuitan, membuat luka di hati perempuan. Kita tahu. Lalu ancang-ancang kita mentradisikan itu ucapan minta rela, minta maaf. Apa sih susahnya minta maaf? Gengsi, itu sombong. Gengsi, sombong. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athawakumullah. Allah Jalla Jalaluhu di dalam firman-Nya yang mulia mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kekasihku Muhammad, sampaikan kepada hamba-Mu dengan ucapan ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiyalladzina asrafu, bahwa aku mengatakan begini, wahai hamba-hamba-Ku, ucap Allah, alladzina asrafu, yang telah terlampau batas melakukan kesalahan kepadaku, yang sudah melampaui batas melakukan kesalahan kepadaku, kata Allah. Tetap dipanggil Allah dengan sebutan hamba. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah terputus asa atas rahmat Allah. Ucapiannya, Bapak minta maaf kalau sedikit, kadang mungkin juga sedikit memaafkan. Nanti orang berputus asa minta maaf. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatku. Ayo, sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni.
penuhi selama kita merasa bersalah di hadapan Allah. Garis bawah, selama kita ujung-ujung merasa bersalah kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah mengatakan ada istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar itu diistighfari. Apa? Istighfar mulut mengatakan astagfirullah tapi hati tidak merasa bersalah. Itu istighfar yang harus diistighfari. Minta ampun lawan Allah tapi dalam hati kadang merasa bersalah. Sama halnya dia minta maaf lawan laki dia, tapi dia mengatakan dalam hati aku udah punya salah. Apa untungnya dia minta maaf kalau dalam hati dia kadang merasa bersalah? Sia-sia. Itulah kata Rabi'atul Adawiyah, istighfar yang harus diistighfari. Jangan sampai ketika kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, tapi dalam hati kita merasa suci di hadapan Allah, maka istighfar kita tidak ada manfaatnya. Taubat inti poinnya adalah di mana kita merasa bersalah di hadapan Allah. Itu inti poinnya. Minta ampun, minta maaf, inti poinnya karena kita bersalah. Buat apa kita minta maaf pun kita kadang merasa bersalah. Jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Walaupun kita minta maaf lawan kuitan, ya kan? Minta maaf, ya kan? Tapi dalam hati kita kadang merasa bersalah. Ingat, kita sudah mendustai diri kita sendiri, bukan mendustai kuitan kita. Kita sudah mendustai diri kita sendiri. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Yang berkata itu mulut dia, di hatinya yang berkata lain juga adalah di dalam dirinya. Artinya dusta itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, azabakumullah. Ujung-ujung kita taubat kepada Allah, merasakan kebersalaan kita kepada Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Optimis kita bahwasanya ampunan Allah selalu terbuka untuk kita. Terus semangat meraih ampunan Allah. Dan inilah pintu untuk menuju jenjang maqam yang selanjutnya, melewati pintu taubat. Maka dalam riwayat at-taubatu miftahus sa'adah. Taubat itu adalah kunci keberuntungan. Taubat itu kunci keberuntungan. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa banyak tumpahan air mata yang kita tumpahkan atas penyesalan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sudah berapa banyak tangisan yang kita keluarkan atas dosa-dosa yang kita lakukan? Apa kita hanya sekedar istighfar tapi dalam hati kita merasa bersalah? Tidakkah kita iri melihat orang yang dulunya kada baik menjadi lebih baik daripada kita? Yang dulunya kita kucilkan, ini orangnya biasa, mampu dan sebagainya, sekarang dia lebih baik daripada kita. Yang dulunya kita anggap biasa, sekarang lebih baik daripada kita. Apa kita tidak iri? Apa yang membuat dia bisa naik taubat dengan suka-suka? Bukan lain di mulut, lain di hati. Sering dihadirkan dalam majelis ini cerita-cerita bahwa orang yang sukses menjalani hidupnya walaupun masa lalunya yang suram, walaupun masa lalunya yang kelam, tapi ketika dia sudah diberikan oleh Allah walidat, yaitu pemberian, di dalam jiwanya bergoncang dan merasakan kebesaran besar di hadapan Allah yang membuat pintu keberuntungan dibukakan oleh Allah untuknya. Seperti siapa? Ibrahim bin Adham. Seperti siapa? Junaidi al-Baghdadi. Seperti siapa? Ujbatul Ula. Seperti siapa? Rabi'atul Adawiyah. Seperti siapa? Seperti 99
99 orang dia bunuh. Datang kepada seorang ustaz atau kepada seorang syekh di zaman itu, yang mana dia tanyakan hal itu, apakah masih ada jalan untuk taubat kepadaku? Ditanya oleh syekh itu, apa dosa yang kau lakukan? Aku telah membunuh 99 orang. Ternyata syekh itu dibunuhnya. Sampai akhirnya dia tidak putus asa, berjalan terus menuju jalan taubat Allah. Didengar bahwasanya di tempat sana ada seorang guru lagi yang bijak, yang bisa membimbing taubat. Dia berjalan terus, akhirnya tibalah ajalnya dan wafat dia. Pada saat dia wafat, malaikat berambut antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Ujar malaikat rahmat, ni ampunku. Ujar malaikat azab, ada ni ampunku. Ini masuk neraka. Ujar malaikat azab, ada. Ujar malaikat rahmat, ni ampunku. Ini masuk surga. Hingga akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, sampaikan kepada malaikatku itu bahwa hitung langkahnya, kemana tujuannya itu adalah menjadi ukuran akhir hidupnya. Tujuannya untuk menuju taubatmu ya Allah. Hitung lebih banyak dia meninggalkan maksiatnya ataukah lebih sedikit dia meninggalkan maksiatnya. Artinya lebih banyak sudahkah jalannya menuju taubatmu ataukah sebaliknya. Akhirnya dihitung langkahnya, ternyata hanya beberapa sentimeter langkahnya lebih banyak menuju taubat Allah, lalu diampuni oleh Allah. Garis besar di sini yang harus kita ambil adalah Bapak Ibu, seorang pembunuh yang 100 orang dibunuhnya tetap optimis, merasa bersalah di hadapan Allah, mencari jalan taubat sehingga matinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sehina-hinanya kawan kita yang saat ini melakukan maksiat itu sudah menjadi pastinya masuk neraka. Tidak, jangan. Atau biar melihat anak dia kelakuannya kacau balau, jangan putus asa, terus doakan. Melihat yang sana kacau balau, jangan putus asa, terus doakan. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Ingat, kita yang menghina nanti akan merugi selama-lamanya ketika Allah sudah membukakan jalan hidayah kepadanya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, rahimakumullah. Intinya Allah dengan maha kasih sayangnya mengamparkan ampunan kepada segenap hambanya bagi yang sudah mendapatkan iman dan Islam ataukah juga yang belum mendapatkan iman dan Islam. Selagi nafas itu ada, degupan jantung masih berdetak, yang kafir bisa jadi Islam pada akhir hayatnya, yang ahli maksiat bisa menjadi ahli kebaikan dan ahli taubat saat akhir hayatnya. Semua itu adalah rahasia Allah. Maka dengan rahasia ini jangan pernah kita bermain-main dengan sebuah kepastian di dalam hati yang kita mengatakan orang ini pasti neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dikatakan Bapak Ibu rahimakumullah, yang kafir belum tentu kafir selamanya, yang Islam belum tentu Islam selamanya, yang pemaksiat, yang melakukan kejahatan belum tentu dia jahat selamanya, yang baik pun belum tentu baik selamanya. Semuanya tanda-tanda misteri ilahi yang kita harus terus berhati-hati. Kenapa jadi Allah rahasiakan? Agar kita yang sudah taat jangan sombong, yang melakukan maksiat jangan putus asa, hingga jalan kita yang sudah taat akan selamat, jalan yang melakukan maksiat juga selamat dengan taubatnya. Dan kita yang sudah diberikan oleh Allah karunia taufik hidayah, jangan pernah merasa suci, teruslah merasa hina-hina. Bayangkan segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Berapa banyak dusta yang kita lakukan, berapa banyak kita memanipulasi Allah, berapa banyak kita mengkhianati Allah, berapa banyak kita yang tidak menjalankan amanah Allah.
baik, sudah khianat kita kepada Allah. Lidah diberikan oleh Allah sehat untuk bisa berkata-kata, bercakap, tapi kita gunakan untuk ghibah, kita gunakan untuk namimah, kita gunakan untuk berdusta dan lain sebagainya. Kita tidak amanah, kita khianat dengan Allah, kita sudah kufur atas nikmat Allah. Bayangkan semua itu, wahai Bapak Ibu, bahwasanya kita tidak pernah lepas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti memiliki dosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah minta ampun, minta maaf kepada Allah. Ya Allah. Maka dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Lau amiltumul khataya." Kalau seandainya kamu itu melakukan kesalahan, hatta malakatis salat, yang kesalahan yang kamu lakukan itu sepenuh langit, kemudian datang kepada Allah untuk taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni semua dosa-dosa itu. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, keampunan Dia lebih luas daripada dosa-dosa yang kami lakukan. Keampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Menyatakan yang kita sudah melakukan dosa, jangan pernah putus asa untuk tobat kepada Allah. Karena juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tobat itu memudahkan jalan rezekinya. Selain dia dapat ampunan Allah, juga diberikan bonus lagi oleh Allah kepadanya apa? Mudah dalam menggapai rezeki. Di mana? Di dalam hadis Nabi, "Man lazima minal istighfar, ja'alallahu lahu 'azza wa jalla min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selalu dia beristighfar kepada Allah. Di sini pakai kalimat lazimah, artinya mau dia melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan, kalau dia terus-terusan istighfar kepada Allah, tapi kita janjikan Allah akan membukakan jalan yang sempit. Yang tadinya sempit Allah lapangkan, yang tadinya punya masalah Allah selesaikan, bahkan Allah berikan rezeki tanpa susah payah. Lupakah kita dengan cerita Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu ketika keluar dari masjid berjalan tanpa arah tujuan, justru keluar. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal, seakan-akan ada yang menarik diri beliau untuk berjalan ke sebarang tempat tanpa tujuan, hingga akhirnya sampai di sebuah kampung. Di situ beliau istirahat, terdengar suara azan, beliau sholat berjamaah di masjid itu, tuntun sholat, duduk beliau di emperan masjid. Tiba-tiba marbot masjid mengatakan, "Hei, pulang." Sebenarnya si kaum ini tadi bilang juga bahwa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ujar si kaum, "Hei, pulang, jangan tiduran di sini. Ini masjid, kalau mau tidur keluar." Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Marhaban, inggih bro." Keluar dari masjid, duduk pulang di emperan jalan, melihat ada toko roti, lalu tergelitik hati Imam bin Hanbal, sudah aku datang ke sana aja sambil makan roti, istirahat duduk di sana. Berangkat Imam Ahmad bin Hanbal, duduk di warung roti. Sampai di warung itu Imam Ahmad bin Hanbal itu heran melihat tukang roti ini ketika mengadon tepung membaca astagfirullah. Ketika memasukkan adonan itu ke dalam oven, astagfirullah. Ketika memasukkan roti itu, memindahkan dari oven ke tempat yang lainnya, astagfirullah. Setiap apapun yang digawe oleh si tukang roti, lidahnya selalu mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia makan di kamar bingung,
ucapan Muhammad bin Hanbal istighfar. Apa yang membuatmu selalu mati istighfar? Kata si tukang roti, dengan istighfar ini hajatku diberikan oleh Allah dengan mudahnya. Kata Imam bin Hanbal, semua hajatku sudah dipenuhi Allah. Alhamdulillah, sudah tinggal satu lagi yang belum dipenuhi Allah. Apa hajatmu yang terakhir? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tersentak kaget Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, inikah maksud yang melangkahkan kaki ulun ke tempat yang ulun bingung, sampai akhirnya ulun masuk ke tempat ini, duduk di tempat ini karena hanya istighfar si tukang roti yang menginginkan bisa bertemu dengan ulun. Oleh sebab istighfarnya Imam Ahmad, oleh istighfarnya si tukang roti, Imam Ahmad bin Hanbal ditarik oleh Allah menuju tempat tukang roti tadi. Nah, itu hebatnya istighfar. Jemaah yang bisi warung supaya menarik rezeki yang baik, ayo istighfar. Yang belum kawin supaya menarik jodoh baik, ayo istighfar. Yang sudah kawin kan, jangan membuat. Apa itu Allah azza. Kita sudah isyarat, minta maaf, minta halal, minta ridho Allah yang batin. Disampaikan bahwa di sini habis isyarat, habis sholat isyarat, kita diundang berataan di rumah Bapak Rasuli, pengajian di rumah Sidin. Itu aja yang dapat disampaikan. Salah silapnya banyak minta maaf, minta halal, minta ridho Allah yang batin. Benarnya daripada Allah, salahnya daripada ulun sendiri. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.